perjuangan ini adalah perjuangan kita bersama. Hari ini kita sementara melawan tembok kekuasaan yang angkuh, keserakahan, dan hari ini kita berbondong-bondong datang di sini adalah bentuk kepedulian kita. Lebih baik kita mati berkalang tanah dan berjuang daripada kita harus mati karena tertindas, kawan-kawan sekalian. Seluruh hari ini suara yang kami datang bawa di sini bukan suara kami sendiri, tapi suara anak kecil di Polewali Mandar yang sampai hari ini tidak mampu keluar rumah sakit gara-gara BPJS sudah tidak dibayarkan. Suara kita adalah suara aparat desa dari Tadisi yang kemudian harus membayar 40 juta karena BPJS sudah tidak aktif. Suara kita adalah suara dari Pana, di mana gaji aparat desa yang mengeluh karena gajinya tak kunjung dibayarkan. Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang tersisa dari diri kami selain keberanian. Semua telah dirampok, semua telah dirampas, dan jangan salahkan kami ketika kami melakukan menyegel kantor ini. Ingat, hari ini bapak-bapak anggota DPR pun ikut turun bersama kami. Itu menandakan bahwa Kabupaten Mamasa sedang tidak baik-baik saja. Ketika DPR sudah turun ke jalan, artinya revolusi sudah dekat, kawan-kawan sekalian. Apakah kita mau terus-terusan hak kita dirampok? Jawabannya cuma satu, kawan-kawan, kita duduk di kantor ini. Kita menyaksikan hari ini PJ Bupati yang harusnya berada di tempat ini, tetapi dia lebih memilih berkantor di Jakarta, kawan-kawan. Ini penghinaan terhadap masyarakat Mamasa. Ini penghinaan terhadap kita, kawan-kawan sekalian. PJ Bupati diberikan amanat oleh pemerintah pusat untuk menjadi pelaksana tugas di Kabupaten Mamasa. Tapi nyatanya 2 minggu setelah pelantikan PJ, beliau tidak pernah satu kali pun masuk di kantor ini. Artinya apa? Kawan-kawan, sekali lagi saya ingatkan, kalau kita belajar sejarah, kenapa nenek moyang kita mengusir Jepang? Karena ada kerja robusta, kerja paksa tanpa ada bayaran. Jadi hari ini kita menegaskan kita akan mengusir penjajah dari tempat kita ini. Jadi sekali lagi, kawan-kawan, silakan siapa yang bawa segel. Pegawai yang ada di dalam dipulangkan dulu, karena kami mau segel. Jadi semua pegawai yang ada di dalam tolong keluar. Jangan jadi lodo ireng, jangan jadi pengkhianat rakyat. Jadi keluar. Ya, karena tidak ada, pokoknya 3 pintu kami akan tutup. Tidak ada aktivitas hari ini di kantor daerah. Percuma kalian berkantor kalau rakyat masih kelaparan. Percuma kalian berkantor kalau rakyat tidak bisa berobat. Jadi sekali lagi, kepada semua pegawai yang masih ada bercokol di dalam gedung kemunafikan ini, keluar, keluar sebelum kami berhasil masuk dan memaksa Anda keluar. Jadi sekali lagi, aksi kita adalah aksi damai. Tetapi karena sebenarnya kawan-kawan, Bupati Konten ini tidak berada di tempat lagi, kawan-kawan. Ini penghinaan buat kita, kawan-kawan, yang telah membersamai perjuangan kami. Kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok, Pak Dewan. Semoga bapak-bapak sakit. Jadi selanjutnya, supaya merasakan apa yang kita rasakan. Jadi untuk selanjutnya, kawan-kawan yang mau menyampaikan orasi ilmiahnya, kami persilakan. Semangat! Jadi untuk keluar, untuk pulang saja ke rumahnya, karena kantor ini kami akan segel dan kami akan menginap. Kita akan menginap, kawan-kawan. Lihatlah, tenda itu sudah jadi dan beberapa tenda lagi akan menyusul. Jadi kawan-kawan, kita akan menginap di pelataran kantor bupati. Ini membuktikan bahwa kita tidak main-main. Kesabaran kita telah habis, kawan-kawan sekalian. Maju ke depan, kawan-kawan, maju ke depan ya. Kita akan masuk dan menyegel
Semua kita segel kantor bupati ini. Masuk. Tapi musuh kita adalah kekuasaan yang zalim. Jadi bapak-bapak polisi, kami memohon dengan sangat bapak-bapak membersamai perjuangan kami. Mohon ditertibkan di dalam pegawai, kami akan menyegel. Kami tidak mau Pak ada kontak fisik antara kita. Oke, sebagai kawan-kawan kita tetap sebagai massa yang terdidik. Oke kawan-kawan, kita boleh marah, tapi kita tidak boleh anarkis kawan-kawan. Oke, lagi keluar. Jadi 5 menit, dibubarkan baik-baik, pulang ke rumahnya. Pulang saja ke rumahnya, tidak ada gunanya di kantor daerah begini. Pokoknya kita akan menyegel kantor ini sampai tuntutan kita dipenuhi. Karena kita juga mau pulang ke rumah kita, sudah tidak ada gunanya kawan-kawan. Kesehatan, kita sakit, tidak ada gunanya, kita akan mati. Karena kita semua yang di sini adalah orang miskin. Jadi sekali lagi, kawan-kawan pertahankan militansinya, tapi tetap kita dalam koridor bahwa pengawasan. Oke kawan-kawan? Anusek keuangan, tidak ada aktivitas dulu. Ya, kita akan segel kantor bupati dan kantor keuangan. Oke, sepakat? Sedang rakyat memasa. Apakah kawan-kawan sekalian masih semangat melawan kaum oligarki? Jika semangat kita masih tetap kokoh kawan-kawanku sekalian, maka prinsip-prinsip Makta Aceh yaitu harus menyegel kantor daerah kawan-kawan sekalian. Jika kemudian masih ada pegawai-pegawai di dalam, kami minta untuk segera keluar karena kami ketahui bahwa tempat ini adalah tempat pelayanan rakyat. Tempat ini adalah tempat pelayanan rakyat untuk mensejahterakan rakyat mewasa kawan-kawan sekalian. Maka dari itu, jika ada oknum yang menghalangi pergerakan kami hari ini, maka kami akan anarkis sekalipun. Bahkan dalam masa aksi. Jika jalan yang terbuka bagi kita, kami akan meminta dengan cara-cara kami sendiri. Buka jalan. Buka jalan. Buka jalan. Revolusi. 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 Majukan dan maju. 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 Tidak ada bicara kita. Segel-segel. Tutup baik-baik kawan-kawan. Jangan ada yang narkis. Tutup. Tutup saja. Tutup. Jangan ada yang narkis. Tutup saja pintunya kawan-kawan sekalian. Aksi adalah aksi yang terkonsolidasi. Kami sudah menyampaikan penyampaian kepada pihak kepolisian dan keamanan bahwa kami akan melakukan aksi di tanggal 22. Begitu juga kepada humas yang ada di kantor bupati ini. Kami sudah menyampaikan bahwa kami akan melakukan aksi dan harapan kami untuk bertemu dengan PJ Bupati Mamasa. Apa tujuan kami untuk bertemu dengan PJ Bupati Mamasa adalah untuk mencari solusi, bukan mencari kelemahan, tetapi mencari solusi. Tetapi apa yang terjadi saat ini, kami tidak dapat menemui PJ Bupati Mamasa. Olehnya itu, izinkan kami sebagai aliansi masyarakat Kabupaten Mamasa bersatu bersama dengan rekan Rahman Wasisto dan perangkat desa kepala desa menyegel kantor bupati ini. Ya, untuk kerja bupati Mamasa sampai mereka berada di tempat ini dan memberikan solusi. Apa solusi? Sesuai dengan janji kebohongan mereka kepada perangkat desa tertanggal 12 Februari 2024. Mereka bertanggung di atas materai untuk membayar gaji pada desa per bulan selama tahun 2024. Tetapi apa yang terjadi? Mereka hanya melakukan pembodohan dan pembohongan publik, terutama kepada pemerintah-pemerintah yang ada di desa yang tidak dihargai oleh PJ Bupati Mamasa. Sekalipun
kita harus sampaikan bahwa bukan aparat kepolisian dalam musuh kami, bukan teman-teman kaum praja musuh kami, tetapi musuh kami adalah pemerintah yang melakukan pembodohan kepada masyarakat. Boleh menyentuh gedung ini karena gedung ini adalah gedung kita secara bersama-sama. Tetapi adakah kita ketika kita ingin menutup rumah kita, itu harapan kita. Tidak ada yang bisa menghalangi. Termasuk keuangan di sana yang tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Karena pemerintahan yang ada di tingkat desa, ada 168 desa dibuat mereka menjadi olehnya itu. Dan lebih 2.000 perangkat desa yang dibuat menjadi, dan termasuk perangkat kabupaten Mamasa secara umum dibuat menjadi kecuali PNS dan sebagainya. Olehnya itu kantor yang tidak ada gunanya silahkan disegel. Diputas sebelum PJ datang di masa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan ini.